Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ana Rizky Aminuddin. Setiap hari, Ana membantu ibu mengajar ngaji di pengajian milik keluarga Ana. Ini adalah pengajian untuk anak-anak dan remaja. Ana adalah anak tunggal, dan Ana punya tanggung jawab untuk meneruskan pengajian ini. Untuk itu, Ana bersekolah di Mandua Bogor di program keagamaan. Ini tidak. Hujan terus. Gimana baju aku yang udah mau coba kalau hujan terus? Fadilah, hati-hati loh dari ucapanmu. Sudah. Sebaiknya kita berdoa saja, kawan. Iya tuh betul apa kata Aini. Lihat nih, di sini pun ada dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. 1. Bertemunya 2 pasukan. Yang kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Dan yang ketiga, pastinya saat hujan turun. Jadi, kita jangan menyia-nyiakan ketika hujan turun untuk bergerutu. Lebih baik kita gunakan saat hujan ini untuk berdoa kepada Allah. Siapa tahu doa kita terkabul, oke? Pasti di antara kalian ada memiliki keinginan sesuatu kan? Betul Aini? Nah, oleh karena itu, daripada kita bergerutu di saat hujan seperti ini, lebih baik kita gunakan untuk berdoa. Oke Fadilah? Oke Aini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafin aku. Sudah. Mungkin di antara kalian ada yang ingin menceritakan tentang pengalamannya? Saya Pak. Ya, silakan. Saya mau menanyakan tentang permasalahan yang ada di daerah saya. Gini Pak, jadinya waktu saya masih kecil, yang saya tahu agama saya itu agama Islam, dan saya sering beribadah di masjid. Nah, yang jadi permasalahannya setelah ada kejadian di mana ada salah satu ormas yang masuk ke daerah saya dan dia melakukan ibadah, dan peribadatannya itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, yang jadi titik masalahnya adalah antara ormas itu saling bermusuhan, saling berpecahan. Apakah kita nggak malu sesama umat? Apakah kita tidak malu oleh agama lain? Masa sesama umat Islam aja berantem? Jadi saya mohon penjelasannya Pak, bagaimana cara penyelesaiannya. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan sangat bagus. Mungkin di antara kalian ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab pertanyaan Ferdi? Saya Pak, mau menjawab pertanyaan yang seperti tadi. Jika kita melakukan apa yang Rasulullah SAW tidak lakukan, para sahabat tidak melakukannya, dan para tabi'in tidak melakukannya, mau dikaitkan dengan konteks bagaimanapun agar kita melakukannya. Apakah kita belum yakin bahwa agama ini belum sempurna? Atau apakah kita lebih pintar daripada Rasulullah tentang agama Islam ini? Tentang masalah budaya, selama budaya itu tidak bertentangan dengan sunnah, maka Islam tidak melarangnya. Ya, contoh yang bertentangan seperti tahlilan atau muludan, Isra Mi'raj. Jikalah itu baik, pasti Rasulullah SAW atau para sahabatnya telah melakukannya. Karena agama ini telah sempurna. Itu bukan berarti menambahkan ajaran agama, Bu, tapi itu hanya sekedar budaya di negara kita saja, budaya di Indonesia saja yang tidak berlandaskan agama. Apakah hanya pada zaman Nabi, pada zaman sahabat dan tabi'in tidak melakukannya, itu disebut salah. Salah satu contohnya ialah pada zaman tabi'ut tabi'in, yakni pada zaman Imam Hanafi. Di situ menjelaskan bahwa zakat fitrah itu boleh diganti dengan uang. Akan tetapi pada di zaman Nabi, zakat fitrah itu harus dengan bahan makanan pokok, seperti halnya di Indonesia bahan makanan pokok ya ini nasi atau beras. Itu hanya klaim nalar biasa.
Mohon maaf, saya ingin menunjukkan fakta tentang dalam takbiran Lebaran kemarin di daerah rumah saya, tentunya di daerah Villa Indah. Waktu itu setelah sholat maghrib terdengar suara takbiran dari 3 masjid dekat rumah saya, tentunya dengan memakai speaker yang ya mohon maaf emang mengganggu. Namun yang saya aneh itu ketika takbiran mulai dikumandangkan, di saat itu petasan-petasan juga mulai dinyalakan seperti itu dari berbagai penjuru yang ada di daerah rumah saya itu tersebut. Jadi saat itu saya pengen istirahat ya, itu kan malam terakhir salat berpuasa, gak ada taraweh lagi. Saya niatnya jam 10 pengen tidur supaya besok jam subuh lah bisa bangun terus bisa melaksanakan sholat id. Tapi apa daya saya nggak bisa tidur pada saat itu karena suara petasan itu sangat keras ditambah dengan suara takbiran seperti itu. Jadi saya di sini hanya bisa berdoa, ya Allah, semoga saya dapat beristirahat dengan tenang dan besok melaksanakan sholat id seperti itu. Yang saya aneh lagi ternyata itu pas takbiran berhenti, petasan juga berhenti. Itu tuh jam 3 subuh. Jam 3 subuh berhenti. Saya di situ mulai aneh. Kenapa pas takbiran berhenti petasan juga berhenti? Apa emang udah direncanakan sama yang bermain petasan itu bahwa mereka berpikir bahwa habis main petasan orang-orang nggak bakal tidur dan mereka berpikir tidak akan mengganggu orang lain seperti itu. Terus saya pikir budaya-budaya takbiran dan bermain mercon itu bukanlah kebudayaan yang bagus, saya pikir seperti itu. Dan itulah yang saya simpulkan bahwa itulah yang dinamakan dengan bid'ah yang menyesatkan. Oke lah, sudahlah anak-anak, jangan berdebat lagi tentang masalah ini. Cobalah kita lihat antara Nahdlatul Ulama dengan Ormas Muhammadiyah. Mereka itu mempunyai dalil, mempunyai pendapatnya masing-masing dan mempunyai hasil ijtihadnya masing-masing. Coba kita flashback lagi di antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Malik, sedangkan Imam Malik merupakan guru dari Imam Syafi'i. Ketika ada perbedaan antara masalah kunut, Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu merupakan sunnah muakkad, sedangkan Imam Malik mengatakan itu adalah haram. Cobalah kita lihat di kalangan kita, banyak sekali perbedaan. Perbedaan itu merupakan sebuah rahmat. Ya, silakan. Menurut saya, yang salah itu yang saling menyalahkan. Agama kita tidak bisa dihancurkan oleh agama lain. Yang bisa menghancurkan agama kita adalah kita sendiri. Ingat bagaimana Khalifah Utsman dan Khalifah Ali terbunuh oleh orang Muslim sendiri. Yang terpenting umat Islam tidak boleh terpecah belah dan harus berjuang di atas satu panji, yaitu panji Islam. Dona, ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu bagaimana? Aku baik. Kamu habis dari mana? Aku habis natalan dari rumah saudaraku. Kamu tidak mengucapkan Natal kepadaku? Tidak. Kenapa? Teman-teman muslim lain mengucapkannya kepadaku. Teman-teman muslim yang lain mengucapkannya. Mungkin mereka belum memahaminya. Kenapa? Itu kan hanya cuma kata-kata, ayolah. Bisakah kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak bisa. Itu mau gimana tuh? Kenapa? Bukankah itu juga sekedar kata-kata? Salat ya? Jangan ngomong. Hadir. Allahu Akbar. Inilah kelas kami. Walaupun
kami dibesarkan dalam ajaran yang berbeda-beda, tetapi kami masih bisa bersatu. Aku meraba tak berdaya tanpa rahmat. Telah meninggal dunia dan saudara kaum muslimin. Oleh karena itu, pihak keluarga meminta kita memberikan ikhlasan untuk menyolatkan jenazah buat adik-adik sebelum pulang. Saudara dari jenazah meminta kita untuk menyolatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi saya sholat di belakang Mas, terus saya lihat Mas pas sholat takbir kedua Mas sujud. Kenapa? Tadi si mayit itu banyak dosanya, makanya nggak cukup hanya takbir saja, makanya saya sujud. Itulah kenapa saya sujud tadi. Mungkin itu alasannya. Saya duluan ya, udah bro. Anda yakin itu cuma sedikit? Hei bro, kenapa ente? Ini baru diputusin cewek anak ki. Emangnya ada apa? Dia bilang, cintailah aku karena Allah, bukan karena nafsu. Nggak ngerti. Hei kawan, masih ingatkah kamu kepada Allah? Maaf, bukan maksudku untuk menyinggungmu. Tapi, kalau kamu ingat sama Allah, tentu Allah akan lebih ingat sama kamu. Dan jika Allah ingat sama kamu, tentu hatimu menjadi tenteram. Tapi, menurut pendapatku sekarang, kamu tidak ingat kepada Allah. Bukankah cinta hakiki itu hanya kepada Allah? Kamu memang salah, sobat. Kau telah menyia-nyiakan cinta yang telah diberikan oleh Allah. Ana jadi teringat sama buku yang ditulis sama penulis senior. Dalam bukunya Kasidah Cinta. Ia berkata, cinta itu bagaikan api tungku. Hati sebagai tungkunya dan jiwa sebagai perapiannya. Dan kata-kata cinta adalah apinya yang bergejolak. Maksudnya, orang yang sedang jatuh cinta itu akan terenyuh dengan kata-kata dan rayuan cinta. Ya, bisa dibilang kebiasaannya itu akan melebihi batas kemampuannya. Seolah-olah dia akan mendapatkan sebuah kekuatan ekstra lebih yang datang pada dirinya, bagaikan kobaran api. Api itu akan semakin besar dengan kata-kata cinta dan akan terus membakar hatimu, Fardi. Sehingga kamu lupa dengan siapa kamu sebenarnya. Itulah cinta yang melebihi keganasan sang raja hutan. Terima kasih teman-teman. Ya Allah, sungguh aku telah mendoakanmu. Aku percaya cinta itu memang ada. Cinta yang hakiki hanya kepadamu.
Dan aku baru sadar ya Allah atas perkataan wanita itu. Cintailah aku karena Allah, bukan karena nafsu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Udah Ben, ayo kita masuk. Oke anak-anak, hari ini dua podcast tentang negara Islam Indonesia yang sekarang lebih kita kenal dengan sebutan Islam. Tapi sebelum Ibu melanjutkan pembahasan ini, Ibu ingin tahu dulu apa pendapat kalian tentang ini. Tapi Bu, kita tidak bisa mendirikan negara di atas negara. Lalu bila diganti dengan hukum Islam, ini tidak bisa karena kehidupan sekarang sudah sangat majemuk. Bagus Saiful. Tapi mungkin ada yang menambahkan lagi? Ya Rifki. Dinamakan hukum negara, ada juga yang dinamakan hukum Islam, Bu. Bila hukum negara didengar oleh telinga, sedangkan hukum Islam didengar oleh hati. Jadi menurut saya, bila kehidupan kita sebagai warga negara, kita memakai hukum negara saja. Akan tetapi, hendaknya setiap muslim menyadari bahwa hukum yang berlaku pada diri mereka, hukum yang berlaku pada diri hati mereka adalah hukum Islam. Oke, bagus sekali tanggapanmu Rifki. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Silahkan. Saya pernah bersekolah di Amerika beberapa tahun yang lalu, dan saya mengajukan pertanyaan kepada profesor dan beberapa orang pintar yang berada di sana. Tapi mereka tidak dapat menjawab pertanyaan saya. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaan saya? Insya Allah, saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Saya mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Tuhan itu ada? Dan jika ada, coba tolong tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Dan yang kedua, apakah yang dinamakan dengan takdir? Dan yang ketiga, kalau setan terbuat dari api, mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Sedangkan neraka itu notabene terbuat dari api. Tentu saja mereka tidak akan merasakan kepanasan karena mereka terbuat dari unsur yang sama. Apakah Tuhan tidak berpikir sejauh itu? Coba Zakaria maju ke depan. Duduk di sini. Mengapa Bapak menampar saya? Apakah Bapak marah? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya dari 3 pertanyaanmu tadi. Bagaimana rasa tamparan saya? Tentu saja sakit. Coba tunjukkan rasa sakit kepada saya. Bagaimana mungkin? Saya tidak bisa. Itulah jawaban pertanyaanmu yang pertama tadi. Kita dapat merasakan Tuhan, tapi kita tidak dapat melihat wujudnya. Lalu pertanyaan kedua. Apa pertanyaan keduamu tadi? Apakah yang dinamakan takdir? Apakah semalam kamu bermimpi hari ini kamu akan ditampar oleh saya? Tidak. Pernahkah kamu terpikir akan ditampar oleh saya? Tidak. Itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang untuk menampar pipi Anda? Kulit. Terbuat dari apa pipi Anda? Kulit. Bagaimana rasa tamparan saya? Tentu saja sakit, Pak. Itulah jawaban pertanyaan ketigamu tadi. Jika Allah berkehendak, walaupun setan diciptakan dari api, neraka dari api, tapi jika Allah sudah berkehendak, maka neraka bisa menjadi tempat yang sangat menyiksakan. Bagaimana? Kamu sudah mengerti? Sudah mengerti. Hip hop and dancehall. Yes sir. Kenapa mesti dipikirkan? Kenapa mesti dibayangkan? Sudah lupakan dikit ego. Kalau persatuan kadang emosi membakar hati, membuat saling berkelahi. Tapi ku cinta perdamaian persatuan, lepaskan beban tanpa keributan. Hey, bersatulah, jangan terpisah, terpecah belah. Peace of bliss, hilangkan sifat sadis dan anarkis. Beda pendapat bukanlah masalah, asal dirimu tidak cepat marah. Seiring budaya merah kuning hijau, bergoyang ala reggae ditambah pucuk-pucuk. Kenapa mesti dipikirkan? Kenapa mesti dibayangkan? Sudah lupakan
Kikis ego